Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang pemantulan dan penyerapan bunyi yang terjadi di sekitar kita. Tema 1, subtema 3, pembelajaran ketiga KD 3.5, mata pelajaran IPA. Seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, bahwa salah satu sifat bunyi adalah dapat dipantulkan dan diserap. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, tahukah kalian kapan bunyi itu akan dipantulkan dan kapan bunyi itu akan diserap? Untuk mengetahuinya, sekarang kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Di sini terlihat ada seorang anak yang sedang berteriak di puncak bukit. Pernahkah kalian berteriak di puncak gunung, bukit, lembah, atau tempat-tempat tinggi lainnya? Apa yang terjadi dengan teriakan kalian? Ya, benar sekali. Ketika kita berteriak di tempat-tempat yang tinggi dan luas seperti puncak gunung, bukit, lembah, dan sebagainya, maka teriakan kita akan terdengar seolah-olah ada yang mengikuti. Nah, suara yang mengikuti sesaat setelah kita mengeluarkan bunyi ini adalah suara kita sendiri yang dipantulkan oleh batuan dan pepohonan yang ada di sekitarnya. Kejadian tersebut dinamakan pemantulan bunyi. Jadi, kapankah bunyi akan memantul? Bunyi akan memantul jika mengenai benda yang permukaannya keras, seperti yang dapat kalian lihat di layar. Ini adalah contoh benda-benda yang dapat memantulkan bunyi, atau dapat disebut juga sebagai media pantul bunyi. Antara lain di sini ada tembok atau dinding batu bata, kayu atau pepohonan, kaca, cermin, besi, batu, seng, kaleng, rel kereta api, dan lain sebagainya. Semua benda-benda yang permukaannya keras akan memantulkan bunyi. Akan tetapi, tidak semua bunyi pantul itu akan terdengar sama, tetapi berbeda-beda tergantung pada jarak jauh dekatnya antara sumber bunyi dengan dinding pemantul, serta berdasarkan jelas tidaknya bunyi yang dihasilkan. Maka bunyi pantul dibedakan menjadi 3 seperti yang dapat kalian lihat di layar, yaitu ada bunyi pantul yang akan memperkuat bunyi asli, kemudian gaung atau kerdam, dan yang ketiga ada gema. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu dari bunyi pantul ini. Yang pertama ada bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Ciri-cirinya adalah apabila jarak antara dinding pantul dengan sumber bunyi tidak terlalu jauh, yaitu biasanya kurang dari 10 meter. Maka bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga akan memperkeras suara dari bunyi asli tersebut. Kata kuncinya di sini adalah jaraknya dekat dan bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Ini disebut bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli.
Adapun contohnya dapat kalian lihat di gambar, yaitu yang pertama ada suara kereta api ketika berada di dalam terowongan yang sempit. Maka suaranya akan terdengar lebih keras dibandingkan ketika di luar terowongan. Kemudian ketika kita berbicara di dalam kamar kosong yang tertutup, bunyi akan terdengar lebih keras juga. Selanjutnya ada seorang guru dan siswa yang saling berinteraksi di dalam ruang kelas yang tertutup. Dan terakhir, ketika kita bernyanyi di dalam kamar mandi yang tertutup dan sempit, maka bunyi yang kita keluarkan akan langsung mengenai dinding-dinding kamar mandi tersebut yang jaraknya sangat dekat dengan suara kita, sehingga suara kita akan terdengar lebih kuat atau keras. Ini semua adalah contoh dari bunyi pantul yang memperkeras bunyi asli dalam kehidupan sehari-hari. Dan masih banyak contoh yang lainnya. Yang selanjutnya ada gaung atau kerdam. Adalah bunyi pantul yang terdengar kurang jelas akibat sebagian bunyi pantul terdengar bersamaan dengan bunyi asli, sehingga mengganggu bunyi aslinya. Hal ini terjadi karena jarak dinding pantul dengan sumber bunyi agak jauh, yaitu antara 10 meter sampai dengan 25 meter. Contohnya adalah suara yang terdengar di dalam gedung pertemuan, seperti yang terlihat di layar. Selain itu, juga suara yang terdengar di dalam gedung pertunjukan atau gedung teater. Nah, ketika ada pertunjukan atau konser musik yang sedang berlangsung, maka suara yang terdengar di dalam gedung seolah-olah saling berkejar-kejaran menjadi tidak jelas. Dan yang terakhir ada suara yang terdengar di dalam gedung bioskop ketika film dimainkan. Biasanya di tempat-tempat semacam ini akan dipasangi peredam suara untuk melindungi pendengaran kita agar tidak terganggu oleh suara yang saling berkejaran tersebut. Jadi, pada gaung atau kerdam ini jarak antara sumber bunyi dengan dinding pemantul tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat atau sedang, yaitu antara 10 sampai 25 meter. Dan bunyi pantul yang terdengar sebagian bersamaan dengan bunyi asli, sehingga terdengar tidak jelas. Yang selanjutnya adalah bunyi pantul gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar lengkap setelah bunyi asli selesai diucapkan. Dan jarak antara dinding pemantul dengan sumber bunyi cukup jauh, yaitu lebih dari 25 meter, sehingga bunyi pantul akan terdengar sangat jelas seperti bunyi aslinya. Contohnya di sini adalah ketika kita berteriak di tengah-tengah stadion sepak bola, seperti terlihat di layar. Selain itu, gema juga akan terjadi ketika kita berteriak di dalam gua, lembah, puncak bukit, atau gunung yang jaraknya jauh dan permukaannya keras. Maka bunyi yang kita keluarkan akan dipantulkan oleh dinding tebing atau batuan
yang satu. Kemudian bunyi pantul itu mengenai dinding tebing yang lain sehingga menimbulkan gema. Nah, ini semua adalah macam-macam bunyi pantul dan contohnya yang dapat kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang, agar lebih jelasnya, berikut adalah tabel perbedaan antara gaung dengan gema. Coba kalian perhatikan baik-baik. Di sini terdapat pembeda gaung dan gema. Yang pertama, berdasarkan datangnya bunyi pantul. Kalau pada gaung, bunyi pantul terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli. Sedangkan pada gema, bunyi pantul terdengar tepat setelah bunyi asli. Kemudian dilihat dari jarak antara sumber suara dengan dinding pemantul. Kalau pada gaung itu dekat, sedangkan pada gema jauh. Kemudian berdasarkan bunyi pantul yang terdengar, kalau pada gaung itu bunyi pantul terdengar tidak jelas, sedangkan pada gema bunyi pantul terdengar jelas. Dan yang terakhir, berdasarkan manfaatnya, kalau gaung itu merugikan, sedangkan gema menguntungkan. Nah, sampai di sini sudah bisa membedakan bukan antara gaung dengan gema? Kalau perlu kalian catat tabel ini di buku kalian masing-masing. Baik, selanjutnya, ternyata bunyi pantul yang ada di sekitar kita ini memiliki banyak sekali manfaat. Antara lain dapat kalian lihat di layar, yaitu yang pertama, menentukan cepat lambat bunyi di udara. Kemudian untuk survei geofisika, yaitu mendeteksi lapisan-lapisan batuan. Yang ketiga, kacamata tunanetra. Kemudian untuk mengukur kedalaman laut. Selanjutnya pada ultrasonografi atau USG pada bayi dalam kandungan. Selanjutnya untuk mendeteksi cacat atau retak pada logam. Selanjutnya ada mengukur ketebalan logam. Selain itu, bunyi pantul juga dapat digunakan untuk mengetahui kedudukan kapal selam, mengetahui letak sekelompok ikan di dalam laut, dan dapat membantu kelelawar dalam mengetahui posisi benda-benda yang ada di depannya ketika terbang di malam hari. Mengingat mata kelelawar yang buta dan hanya mengandalkan pantulan dari suara ultrasonik yang dikeluarkannya ketika mengenai benda-benda yang ada di depannya, atau dinamakan juga sebagai kemampuan ekolokasi pada kelelawar. Nah, di sini juga ada gambar beberapa alat yang menerapkan prinsip pemantulan bunyi. Yang pertama ada alat USG atau ultrasonografi untuk mengetahui keadaan janin di dalam perut. Selanjutnya ada kacamata tunanetra. Yang di bawah itu ada sistem sonar pada kapal untuk mengetahui kedalaman laut. Serta yang terakhir adalah alat untuk mengukur ketebalan logam dan mengetahui adanya cacat keretakan yang mungkin terjadi pada lapisan logam. Nah, ini semua menggunakan prinsip pemantulan bunyi. Selain dapat dipantulkan, bunyi juga dapat diserap atau disebut sebagai peristiwa penyerapan bunyi. Bunyi akan diserap apabila mengenai benda-benda yang permukaannya lunak atau empuk.
Contoh benda-benda yang dapat menyerap bunyi antara lain di sini ada karpet, kain, kertas, busa, karung goni, spons, karet, wol, dan lain sebagainya. Semua benda-benda yang permukaannya keras. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk menghindari terjadinya gaung atau kerdam. Misalnya, menempelkan peredam suara pada dinding-dinding yang ada di dalam gedung bioskop, studio musik, dan studio rekaman. Juga dilapisi dengan bahan-bahan penyerap bunyi tersebut supaya tidak terjadi gaung atau kerdam, sehingga suara yang dihasilkan bisa terdengar lebih jelas. Demikian materi yang dapat saya sampaikan hari ini tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas kalian masing-masing.